Bapak Ibu, mohon maaf, acara akan segera dimulai. Kepada yang bertugas untuk persiapkan diri, Mbak Nurul, siap nggih? Nanti kalau sudah sampai pada panjenengan, itu bisa dihidupkan mikrofonnya. Terima kasih, monggo kepada Bapak Ibu, segera dimulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Sudarmo, SPDI, MPDI, selaku Oleh. Oke, maaf saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Sudarmo, SPDI, MPDI, selaku Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Baban Girwoyo. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MI Muhammadiyah Baban Girwoyo. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid MI Muhammadiyah Baban Girwoyo. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Qur'an, yang ketiga inti materi pertemuan pagi hari ini, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran kepada Ananda Khairunisa Nurul Furadun. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman Isra'ilin sa'id. Walilladina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir.
qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Khairudisa Nurul Mahfuratun. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti. Kepada beliau Bapak Sudarmo SPDI MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadana nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du ila yaumiddin. Itu yang berbahagia, puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmatnya pada hari ini kita keluarga besar MI Muhammadiyah Bamban bisa melakukan sekali lagi mohon maaf, mungkin banyak kekurangan di acara pada siang hari ini karena keterbatasan sinyal mungkin di sini. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung 121 wali murid yang bisa gabung secara online. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama marilah kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan, jadi kesempatan hidup, sehingga dengan kesempatan itu diharapkan oleh Allah menghendaki kita untuk lebih banyak bersyukur dalam kondisi apapun. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini yang kita juga belum tahu sampai kapan berakhirnya begitu. Dan juga kita masih bisa mendampingi anak-anak kita walaupun dalam keadaan terbatas, mendampingi mereka dalam aktivitas sehari-hari dan juga dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan sebetulnya apa yang melatar belakangi kita dari MI Muhammadiyah, dari Dewan Guru dan sebagainya untuk mengadakan pertemuan ini. Karena kami merasa banyak sekali masalah yang harus kita hadapi dan kita rembuk bareng-bareng walaupun nanti entah seperti apa hasilnya, tapi kita berusaha untuk rekan bareng begitu. Masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bisa saya rangkum atau lumpuk nih begitu, permasalahan kita saat ini sudah hampir 2 tahun kita mengadakan pembelajaran daring ya. Nek kon milih ngoten Bapak Ibu guru pilih yo mlebu sekolah. Sekolahan ki sepine kaya mbuh ngasean. Biasane kayak rame gemerah. Niku sepi. Biasanya nek esuk nggih mendengarkan tilawah
di sekolahan setiap pagi, kemudian sholat 2 bersama, maam rebutan sambel dan sebagainya itu sangat ngangeni begitu. Itu dari aktivitas kedekatan hati dan fisik yang kita rasakan selama hampir 2 tahun ini sepi. Sehingga hampir 2 tahun ini kayaknya anak-anak itu juga merasa enang omah ki lali sekolah gitu. Kemarin bertemu di kelompok belajar itu anak-anak lupa kelas pinten le. Cik, kelas piro yo? Padu anak calor padu. Telu yo, loro yo, telu yo begitu. Jadi lupa kelas berapa gitu. Ya Allah, bahkan kemarin waktu mau kenaikan kelas itu ada anak yang ke sekolahan. Tanya gurunya siapa itu, gurunya siapa? Siapa ya? Bingung. Pada di kantor itu mau nyebut siapa bingung. Akhirnya nyebut juga salah begitu. Ya Allah. Nah, terus yang memandu di grup kan harusnya kan guru kelas, masuk sampai lali gitu ya. Nah ini saya kurang tahu ada apa. Nah, Bapak Ibu, kejenuhan secara daring ini sebetulnya tidak hanya dirasakan oleh Bapak Ibu di rumah loh. Ya, Bapak Ibu guru juga merasakan begitu. Anak wis bosan neng omah gitu ya, bosan gitu, tangi turu, koyone yo sore nek tuntutan nek sekolah itu kan tuntutannya harus bangun pagi-pagi, kemudian mandi, ganti baju, sarapan, siap berangkat begitu. Nah sekarang itu sepertinya anak-anak sudah lama itu merasa santai gitu, tangine yo enek sing sak-sake mungkin sebagian, enek sing adus yo melu prai gitu ya. Ora adus ora sekolah, ora adus gitu. Dangu yo eneng gitu. Sehingga santai anak-anak. Mungkin Bapak Ibu juga merasa, ada yang merasa ya wong guru nek ngomah wae sekolahe begitu santai. Sehingga kesantenan ini menjadikan napa niku garapan tumpuk undung. Garapan tumpuk undung. Sering saya sampaikan beberapa wali yang juga konsultasi, ketika garapan itu ditumpuk, ya engko wae nek ngono anak ibu, engko ya Bu, tak nonton TV sih, Pak, engko ya Pak, ya ora apa-apa. Barang sore jo alasan wae, ya wis sesuk neh ora apa-apa digarap sesuk tumpuk. Barang wis Jumat, saatnya hari Sabtu dikumpulkan, ibuke wis muring-muring, mergone garapan seminggu ora digarap. Nah, numpuk akeh akhirnya muring-muring ya. Bapak Ibu muring-muring. Nah, ini yang karena ngumpul di belakang gitu. Tapi kalau kita analisa kita dari Bapak Ibu guru ngerekod doyo alon-alon sidik-sidik. Jadi sehari itu 2 mapel. Kalau ada yang 3 mapel itu yang mapel yang mudah. Kita udah bagi mapel yang mudah. 2 mapel itu kalau misalnya 1 mapel 10 sampai 20 soal dan itu hanya pilihan ganda atau mungkin berapa yang itu sebetulnya enggak begitu berat nggih. Hanya karena satu sisi memang anak mungkin terbiasa dolanan gitu ya. Sehingga nek dikon kalih wong tuane niku soalnya. Nah ini anak wis bosen garapane ngono terus gitu. Entek nerangke dari Bapak Ibu guru ya jelas kurang sempurna karena kondisi ora saka nerangke sekolah. Wong saya mencoba ngecek itu ya, ngecek video tak kirimi video gitu. Itu ternyata kudu setel tok kok yo an. Nah, ora terang niki piye, terangan memang kepiye gitu, setel tok gitu lah. Lah sehingga keterangan tadi sing kudu ndrono tapi intuke nonton video itu kadang-kadang mbuh disambing ngopo gitu. Nenek sekolah kan konsentrasi Bapak Ibu. Konsentrasi sekolahan diterangi bu guru, ora tapi nek ngomah mungkin ngenteni video mbuh karo dolanan montor-montoran, mbuh karo dolanan apa sehingga mungkin itu yang menjadikan anak kurang konsentrasi. Dan berikutnya anak itu biasanya kalau Bapak Ibu wangsulan. Wangsulan itu biasanya. Nah, ketika garap, kok suwe gitu ya. Nah, nduk digarap to, Nduk. Kok suwe to Bu tak nonton TV sih. Jadi dengan orang tua kadang-kadang anak itu dengarkan. Anak-anak itu nek karo wong tua niki wangsulan gitu loh. Nah, nek karo gurune biasanya lebih manut dikandani atau diberi tugas. Nah, ini anak-anak sekalian yang bagi yang mendengarkan tolong nih jangan dengan Bapak Ibu itu ketika didhawuhi dikerjakan. Ya, ada tugas apa hari itu? Nah, kerjakan. Jangan sampai nunggu Bapak Ibu marah. Dolanane carry WC. Jadi jangan bermain dulu, kemudian engko kesel kon garap kesel Bu tak leren sih. Nah, ternyata jare leren ora leren mah duluan gitu.
Sik to Bu tak bubuk sik. Engko bar bubuk ya bar bubuk ya dolan meneh gitu. Nah, ini anak-anak coba latihan disiplin dan Bapak Ibu saya yakin sudah mengusahakan anak-anak untuk mengerjakan tugas. Tapi tolong anak-anak juga harus memperhatikan dawuh Bapak Ibu. Nah, ini. Karena nanti kalau anak-anak semua, misalnya nanti didawuhi Bapak Ibu di rumah untuk mengerjakan tugas, ya, itu nanti orang terandang-andang nanti bisa-bisa Ibu marah, metu sumune nggo Ibu Bapak nanti ya. Marah-marah dengan kalian. Kalau marah dengan kalian, nah wis tambah judeg ya. Satu membaca sambate Bapak Ibu di grup itu sing budrek, sing enek sing mumet, sing ya Allah. Saya tuh sampai bingung sih kan, kepiye gitu ya, kita sudah mengusahakan harus bagaimana. Maka dengan banyak keluhan dari Bapak Ibu itu maka kita bertemu pada hari ini. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kami dari sekolah sudah berusaha sekuat kami, nggih. Dari dengan buat video, ada yang keberatan video kami buat rekaman, dan sebetulnya kami dari sekolah sudah kami sampaikan Bapak Ibu guru untuk memberikan materi yang esensial. Jadi sing penting-penting yang harus disampaikan begitu. Sing ora penting bukannya ora penting ora dianu, tapi untuk saat ini karena musim dari pandemi dan daring ini nek kabeh diulang kene niku ibu-ibu tambah stres. Nah, Bapak tambah stres kabeh nek kabeh dulur nih. Ya karena memang gini Bapak Ibu, terus terang berbeda ya. Dari Bapak Ibu itu beda-beda. Ada yang napa niku kelewatan gitu, ada yang bertanya, "Pak, ini kok belum diterangkan?" Ada yang mungkin jane karep ibu guru sing iki rada dilewati ora apa-apa ngejar yang ini, tapi ada yang enggak mau, "Pak, harus disampaikan ini biar semua urut," begitu ada. Jadi macam-macam. Nah, maka tolong untuk bisa dimaklumi karena di masa pandemi dan daring ini kita tidak bisa sempurna seperti kalau kita sekolah masuk gitu ya. Materi ini yang nerangke guru paling nek ngon video kayak nek saya itu yo 5 menit maksimal sampai 10 menit itu kalau saya bikin video pembelajaran itu satu mapel. Padahal anak sekolah kan bisa berjam-jam nerangke. Urung kok membimbing satu-satu sulit apa satu-satu begitu. Kita sudah berusaha itu. Nanti mohon kerjasama Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu, dari kalau hari Sabtu kita mengumpulkan tugas, kemudian hari Senin Bapak Ibu ngoreksi, kemudian hari Jumat harus kembali ke Bapak Ibu pemandu, hari Sabtu kembali ke pos lagi. Itu ternyata juga respon kepedulian dari anak-anak itu juga belum maksimal. Artinya dari sekian anak itu yang melaksanakan atau mengerjakan tugas semuanya itu masih separuhnya gitu ya, separuhnya anak-anak. Kadang kelewatan. Mungkin di dalam WA itu mungkin kelewatan kowe gitu ya. Bahkan ada kemarin yang ternyata dari Bapak Ibu karena WA-nya di WA Bapak Ibu yang tidak disampaikan ke anak-anak. Tugasnya nopo? Enggak tahu, Pak. Lah terus enggak dikasih tahu sama Ibu? Enggak. Nah, aku enggak tahu tenan ora gitu ya. Tapi anaknya kok enggak tahu, Pak. Sehingga ini mohon maaf, saya juga maklumi mungkin Bapak Ibu di rumah juga repot banyak kegiatan, mungkin kerja dan lain sebagainya, sehingga waktu berkumpulnya dengan anak-anak juga berkurang. Nah, ini belum lagi Bapak Ibu selama 2 tahun terakhir ini target PMI Bamban jauh dari capaian. Bagaimana tidak, amalan harian kan yang menjadi pilot kita itu sebetulnya adalah karakter. Membaca Iqra-nya bagaimana, anak-anak membaca Qur'annya yang biasanya tiap hari di sekolahan, kemudian juga hafalan juz amanya, hafalan doa sehari-hari, bacaan sholatnya, wiridanya setelah sholat itu tinggalan. Dulu kelas 2 itu biasanya wis dapat dikatakan 90% hafal untuk wiridan doa sehari-hari itu sudah hafal. Termasuk hafalnya juga sudah lumayan. Tapi saat ini jauh dari hasil. Kami dari sekolah itu pinginnya yuk gendang-dang gitu, tapi mikirnya nek tambah hafalan atau tambah stres. Tak tambah hafalan misalnya 1 hari itu 1 ayat gitu ya. 1 hari
napa niku hafalan wiridan gitu, misalnya satu kata atau satu kalimat. Lah mungkin bocah-bocah bagaimana? Saya mikirnya sampai bagaimana gitu untuk mengatasi masalah ini. Kemarin juga sampai waktu tahun ajaran baru kami sampaikan juga mungkin di grup atau saya lupa ya. Untuk Bapak Ibu kerjasamanya untuk misalnya mengikuti hafalan dan sebagainya. Saya ingin mencoba mungkin di kelompok hafalan skala prioritas siapa yang ingin ikut hafalan dan sebagainya. Tapi juga responnya masih sedikit. Yang membuat itu sedikit, 10 orang nggak ada itu. 10 siswa atau wali murid nggak ada. Nah, maka ini Bapak Ibu, pada hari ini kami sampaikan hal ini, tetapi ini bukan menjadi penghambat bagi kita. Nah, maka solusinya apa gitu ya? Yang pertama Bapak Ibu, dari masalah yang kita hadapi, kalau kita masih dalam kondisi daring ya, maka yang pertama, monggo Bapak Ibu, kita membiasakan anak-anak kita untuk tanggung jawab. Contohnya apa? Ya tadi kalau aku sebutkan, anak-anak bangun paginya itu ya seperti naik masuk sekolah. Gitu. Kadang-kadang saya pernah, bukan anak sini sih, saya tuh pernah ke tempat saudara di kota yang lain, saya mampir itu ternyata, Mas, wong sawene daring ki nek bubuk niku nek tangi jam 09.00. Tapi bukan anak MI gitu ya. Mikirku, oh, jodoh ya anakku ya dong ngono ya. Nah, ini kadang-kadang saya berpikir, oh mungkin karena ini Ki Bapak Ibu. Tadi monggo silahkan nanti diusahakan anak-anak kita itu bangunnya, rapinya juga seperti waktu anak-anak sholat luring atau masuk kelas. Saya juga anak saya tak biasakan begitu. Anak saya itu 4:30 sholat subuh udah terbangun. Yuk bangun Lele gitu kan, pas 2 di sini juga ya anak saya. Bangun ya bangun gitu. Bersolat nggak boleh tidur ya nggak tidur. Nanti kalau saya berangkat ke sini itu udah siap mengerjakan tugasnya, tak tinggal. Oh, nanti ngabar ke ini Pak, saya yang nomor ini belum selesai nanti jam Bapak. Ya. Jadi saya pulang, anak saya nagih, Pak yang belum ini, yang belum ini. Di rumah sama Mbah, ya kalau istri saya kan ke pasar. Jadi belajar sendiri di rumah pagi paling hanya saya sampaikan tugasnya ini, kemudian nanti siangnya kalau belum selesai, biasanya siang. Nah ini tolong nanti untuk bisa dibiasakan bangun paginya juga. Enggak ampun kasihan, ampun mesane, mungkin saya bingung. Jangan-jangan mungkin nek awake dhewe masuk normal mungkin biasa tangi jam 09.00 gitu atau jam 8 nanti kan kasihan gitu ya. Nah ini Ki. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu biasakan anak untuk mengerjakan tugas dahulu sebelum bermain. Digalai mungkin nek Bapak Ibu misalnya kesulitan putrane, Pak niki anak kula dereng purun garap soal, telepon kula mboten napa-napa. Karena ini Pak jangan kirim suara Pak, tak kirim suara nih. Enggak apa-apa. Ada beberapa wali murid yang begitu Bapak Ibu. Jadi tolong Pak niki anak kula mboten purun sinau. Ya udah saya kirim suara saja. Ya tadi kadang-kadang suarane gurune luwih di gatekne daripada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sinau nang kuswe Bapak Ibu guru sing ngendika, "Ya Mas sinau Mas." Nggih Pak gitu. Nah, jadi ini monggo nek enten sing kesulitan putrane ajeng garap tugas dan sebagainya, silahkan saat itu juga mungkin telepon atau mungkin kirim suara, voice nanti biar dibalas. Ke saya nggak apa-apa, ke wali murid atau wali kelas juga, wali murid, wali kelas nggak apa-apa. Ngaten nggih, ini. Kemudian Bapak Ibu, sejak awal juga kita menyadarkan anak tentang tugasnya. Nah, disadarkan tugasnya ya. Kalau sehari itu 2 mapel yang kita sampaikan di sekolah, paling maksimal satu mapel itu 25 soal. Kalau ini nggak nyampe ya. Biasanya Romawi 1, Romawi 2. Kalau Romawi 1 itu hanya paling 10 sampai 15. Kalau soal akhir biasanya sampai 25 atau 30. Itu yang akhir, soal akhir. Dan ini monggo Bapak Ibu untuk bisa dilaksanakan, dilatih. Yang ketiga apalagi Bapak Ibu, doakan putranya setiap saat. Nah, ini yang penting ya. Doakan putrane setiap saat. Nek putrane angel istighfar, didongakne angger kelingan dongakne, bar salat ya didongakne aja bar salat Allahumma lantas jalan. Bar salat terus jalan ora ndonga sik. Dongakne penting. Nggih.
Bapak Ibu kabeh ndongakne putrane. Ya. Coba Ibu itu setiap hari kalau saya sampaikan, Ibu itu setiap hari membuat makanan, masak, godok wedang, bikin minum dan sebagainya. Doakan setiap saat membuat makanan itu. Arep mususi beras, ndongakne nggo putrane, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan makanan ini menjadi berkah untuk keluarga saya, anak-anak saya, semua yang makan menjadi berkah. Haluskanlah akhlaknya, begitu. Bikin minum juga begitu. Coba kalau kita ngaji itu dalam tubuh kita itu kan lebih banyak airnya. Ya. Jadi air itu kalau didungani itu luar biasa. Jadi didoakan. Putranya dungani. Ojo arep mususi beras karo gemronang malahan. Nah, arep mususi beras malah karo muni-muni nesu. Nah, ampun. Doakan mususi beras, arep godhog wedang banyu niku doakan. Bismillah. Nah, setiap saat itu doakan. Haluskanlah hati anak saya. Jadikanlah anak saya soleh dan solehah, begitu. Jangan lupa niku. Donga ki penting. Ya. Doa itu adalah permohonan kita kepada Allah sing mbawreksa, sing duwe alam jagat raya, sing nguasani awake dhewe, yang menguasai hati anak kita. Dan juga tidak boleh berhenti berdoa nih. Ya, terus berdoa terus. Jangan sampai kemudian bosan, Pak. Donga 10 tahun kok ora kasil-kasil. Ya enggak boleh. Jangan-jangan gue 10 tahun punjul sedina dikabulke. Nah, rugi to sing 10 tahun donga. Ya, karena ada orang tuh pernah saya mendengar itu, Pak, aku ki salat duha 10 tahun kok jare marai sugih ora sugih-sugih. Aku tak leren tuku salat duha. Nah, karena salat duha tujuannya ben sugih mau. Kemudian putus asa. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita dalam berdoa itu putus asa. Berdoa terus. Kalau misalnya berhasil, alhamdulillah, besok masih berdoa lagi terus. Bersyukur pada Allah. Ini yang berikutnya, yang ketiga, untuk solusi penjenengan di rumah. Karena kalau di sekolah secara langsung kami juga akan bisa membantu secara tatap muka, tapi karena secara daring kami tidak bisa maksimal untuk membantu di sini. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya kami sampaikan bahwa kemarin Bapak Ibu sudah mengisi form tentang PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Dari 205 siswa yang sudah mengisi sampai pagi ini 200 siswa. Masih ada 5 siswa yang belum masuk. Dari 200 siswa yang mengisi, yang 193 memilih PTM terbatas. Yang 7 orang memilih belajar di rumah. Memilihnya itu bukan milih belajar di rumah, tapi dengan mengisi poin-poinnya itu pada akhirnya secara otomatis milih PTM atau belajar di rumah. Nah, ini ada 193 yang sudah masuk yang menghendaki pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, apabila nanti mungkin sepekan atau 2 pekan lagi, kalau tidak ada masalah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, dan kita diizinkan dari Kementerian Agama untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, tentunya kami juga sangat membutuhkan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk PTM-nya. Nah, dari poin-poin yang kemarin yang Bapak Ibu isikan di sana, intinya apabila nanti kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentunya Bapak Ibu yang pertama harus selalu berdoa kepada Allah. Ya. Setiap saat harus bismillah putrane berangkat sekolah dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, dan mulai sekarang juga ya Allah, saya pengen belajar tatap muka. Saya niatkan ya Allah, lindungilah kami semua, begitu. Mulai sekarang bismillah. Jadi ampun enten ragu-ragu dalam hati kita, tapi mulai sekarang Bapak Ibu detik ini pula kita bismillah untuk siap menyambut pembelajaran tatap muka. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, iringi
putra-putrinya dengan doa. Saya ulangi ya. Iringi putra-putrinya dengan doa. Saya teringat atau sering saya sampaikan ya, karena ini motivasi buat saya dan juga saya ceritakan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang luar biasa ya saat itu. Anaknya luar biasa. Ibu ini seorang petani. Tapi ibu itu bilang sama saya, Pak, bahasa Indonesia, saya itu tidak akan berangkat ke sawah sebelum menempati suami dan anak-anak. Saya ulangi ya. Seorang ibu tadi mengatakan, Pak, saya tidak akan berangkat ke sawah. Kulo mboten ajeng Tegal, teng Tegal Pak saderenge kulo muntake anak bojo kulo berangkat. Jadi suaminya seorang sopir itu hampir berangkat ngoten, dia mengiringi doa kepada suaminya. Maka duntape ning ngarep, kemudian sampai berangkat diiringi doa. Kemudian juga anak-anaknya putra ini mangkat sekolah itu diuntapne terus diiringi doa. Kemudian baru nek wis kabeh sing sekolah anake yo didongakne sik, garwane yo didongakne sik, baru dia berangkat ke sawah nang Tegal. Atau mungkin kerja di rumah karena ibu rumah tangga kali nyambi tani. Nah, ini kan luar biasa. Bahkan kalau penjenengan siapa dokter ya, yang motivat hebat beliau itu internasional. Dia seorang dokter yang hebat, tapi kan yang sangat minim, banyak masyarakat yang nggak tahu tentang kesehatan bagaimana dan sebagainya, sehingga banyak akhirnya mereka tertangani dengan beliau karena membayarnya dengan sampah. Hebat beliau, motivator tingkat internasional dan sukses luar biasa. Apa kisahnya yang mengharukan dan yang membuat kita harus lebih semangat saat kalau saya menghadapi tugas, menghadapi kesulitan atau menghadapi apapun, ibunya selalu bertanya, kamu nanti jam berapa maju testing misalnya, kamu nanti mau ujian jam berapa? Sering begitu ibunya bertanya. Akhirnya dokter ini bertanya, ada apa toh Bu? Ibu mengatakan, nak, saya akan pastikan ketika kamu menghadapi ujian, ibu ada di atas sajadah. Hebat kan? Nah, ibu akan memastikan ketika kamu menghadapi ujian, menghadapi kesulitan, ibu akan pastikan ibu pas ada di atas sajadah. Artinya apa? Diiringi doa. Diiringi doa. Dan luar biasa. Menyamakan frekuensi ya dari seorang tua kepada Allah, kemudian putranya juga kepada Allah berdoa. Apalagi kalau Bapak Ibu semua berdoa, ada beberapa cahaya yang menuju satu tempat di arsy Allah Ta'ala memohon permohonan yang sama. Ini kan hebat. Maka iringi doa dengan form yang kemarin diisi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita membiasakan anak-anak kita dengan 3M, 1D. Itu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena nanti juga PTM seperti apa, kami masih merumuskan. Yang jelas nanti kalau PTM sudah diizinkan, kita juga harus melaksanakan itu Bapak Ibu. Nanti inovasinya baru kita pikirkan. Nanti mungkin pekan depan kita akan rapat dengan komite berkaitan dengan penerapan pelaksanaan PTM ini. Nah ini, kemudian keempat Bapak Ibu, nanti kalau PTM, Bapak Ibu membekali putranya dengan makan. Makan,
kemudian hand sanitizer-nya juga dibawa nih, dan juga maskernya serep. Itu kan kangelan kalau anak-anak SMA itu yang kemarin ada di media sosial itu tatap muka terbatas niku isu anak SMA. Ngarepe tidak ya ading-ading begitu memejoni masing-masing. Rakate oke ya. Rakate banyak. Suruh diam bisa, tapi anak-anak SD kan koin meneng kok iso. Sementara kan nanti kan harus dibekali anak itu pulpennya dewe, pensinya sendiri, setipis sendiri, makme nggawa dewe, minumnya sendiri, ora oleh ngilih ngune kancane. Jarak harus diatur, nggak boleh dolanan dindi. Lah pokoknya iso linggih bocah ya. Ora guru pengen melayu wae, guru ubet wae yang ditunggoni gurune wae pengen melayu wae. Nah, pamani apalagi nanti kalau disuruh begitu. Tapi kita bismillah harus berusaha untuk itu. Kan nanti kita insya Allah pekan depan juga kalian komite kita akan membentuk tim penanganan COVID persiapan dengan PTM ini. Ini Bapak Ibu yang kedua informasi yang kita bahas. Yang berikutnya Bapak Ibu tentang ANBK. Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK itu nanti asesmen semacam ujian nanti dilaksanakan untuk kelas 5. Jadi kelas 5 itu sudah online dari sekolah. Alhamdulillah, bismillah Bapak Ibu MI Bamban, nanti kita online mandiri. Pesertanya 24 siswa kelas 5 ini, nanti kita mandiri. Kemarin sudah cek, ini jadi lab nih belakang ini ya. Ruang kantor ini nanti kita jadikan labnya yang luar biasa. Maksudnya biasa ini kan full AC gitu ya, full AC itu kan biasa. Ini luar biasa, nggak ada AC-nya. Sederhana itu kan luar biasa. Biasanya labnya kan hebat, itu ada full AC, kemudian ada ini luar biasa. Alhamdulillah kemarin kita sudah simulasi dan alhamdulillah lancar. Nanti ada simulasi lagi dan ada gesi. Nanti insya Allah sekitar bulan Oktober itu kelas 5 ANBK. Nanti tunggu saja pemberitahuan ya. Nanti ada gladi bersih untuk kelas 5. Dan nanti selanjutnya begitu. Setiap kelas 5 nanti ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kalau kelas 6 namanya UM, ujian madrasah, tapi kelas 5 ANBK. Kenapa Bapak Ibu, terutama kelas 5, untuk yang kelas 6 bisa lewati ANBK ya. Tapi untuk yang kelas 1 sampai kelas 5, ini siap-siap nanti ada ANBK. Doakan juga mudah-mudahan nanti MI Bamban 2022 juga termasuk dari pilot MI Madrasah Go Internasional. Ada madrasah reform itu nanti ada pengembangan karena nanti yang milih dari pusat Bapak Ibu mawon doakan saja ketika nanti kita dipilih dari nasional karena Wonogiri jatahnya tahun 2022 ini 22 madrasah yang akan jadikan pilot. Tapi yang milih dari pusat. Nah, nanti kalau pilot menjadi madrasah Go Internasional ini kan nanti ada bantuan bangunan dan sebagainya itu akan dicukup dari pusat. Hitungan mawon karena kita juga tidak bisa dong nggih. Hitungan mawon insya Allah pada Bapak Ibu seluruhnya bisa membantu dengan doa sehingga nanti mudah-mudahan Allah memilih kita melalui Kementerian Agama Pusat jadi madrasah yang dipilih di madrasah reform. Nantinya nanti madrasah Go Internasional. Nah, ini nanti kelas 5, saya ulangi lagi, kelas 5 ANBK itu nanti kaitannya pun dengan literasi, numerik, dan juga lingkungan sekolah. Masalah apa Bapak Ibu? Literasi ini masalah membaca dan menganalisis. Nanti mungkin di bahasa Indonesia banyak sekali tugas-tugas seperti itu. Karena nanti harus mudeng Bapak Ibu. Mudeng bagaimana? Karena sekarang itu nanti di literasi, niku anak-anak harus membaca. Kemudian dari bacaan itu bisa mengambil apa toh? Kan sosok anak-anak itu karena mungkin jarang membaca atau kurang membacanya sehingga nek kon jawab pertanyaan itu bingung. Padahal bacaan sudah ada. Gitu. Maka kemarin di beberapa kelas saya sampaikan, tolong kalau mau menjawab pertanyaan di situ bacanya sudah ada.
Nah, nanti dari bacaan-bacaan itu nanti anak-anak bisa mengambil informasi macam-macam. Lah ini loh yang nanti literasi. Nanti soalnya banyak bacaan. Dari satu bacaan tapi pertanyaan bisa mungkin 15 soal itu dari satu bacaan. Nah, ini Bapak Ibu tolong nanti ketika bahasa Indonesia kalau Bapak Ibu guru kelas biasanya sudah menyampaikan untuk membiasakan membaca dulu sebelum menjawab soal. Karena jawabnya sebetulnya sudah ada di situ. Yun tulung, ampun dibiasakan tekok Mbah Google dulu. Nah, tekok Mbah Google dulu. Kadang-kadang sosok itu kali ngen buku ya. Bahasanya gitu loh. Bahasanya kan anak-anak kan sederhana, anak SD. Nek Google mungkin sangat tinggi ya, sudah tinggi bahasanya udah, wah ini kok bahasanya dur banget. Google gitu. Nek bahasa di buku masih sederhana untuk anak-anak SD. Nah, jadi nek misalnya anak-anak membiasakan baca buku, nanti menjawab soalnya juga akan mudah. Baca dulu bacaannya, kemudian pertanyaannya, oh mangenek gitu kan goleki. Tadi ada. Oh tadi ada. Lah niki melatih anak ben mudeng atau nyambung pertanyaan dengan bacaan itu yang perlu kita tingkatkan. Satu kadang-kadang kemarin sama teman-teman itu kayak engko nek misalnya guru ini terus engko kayak piye bocah-bocah ki aku. Lah sesuai nek misalnya masuk sing kelas 1 ki 5 kelas. Lah sing kelas loro yo kelas 1 padha ae. Kelas 2 itu kayak kelas 1 karena apa urung kenal konco-konco, kita belum kenal lingkungan, belum pembiasaannya belum mapan kan begitu. Biasanya kelas 1 semester 2 itu sudah mapan, anak turun langsung sholat duha, kemudian berdoa bersama, nanti kemudian sholat duhur, baca Iqra sudah ngelompoknya masing-masing sudah mapan. Lah ini kan belum pernah ketemu yang kelas 2 itu. Sesuk ngoten kowe ki sapa gitu. Lah, saya juga kadang-kadang ya mudah-mudahan enggak ini hanya karena kekhawatiran, tapi kekhawatiran ini menjadikan doa kita. Kekhawatiran kayak engko nek ora kulino literasi engko gak ditekoki ora nyambung. Ditekoki nang ndi le? Nek nyambung jawabannya beda. Tekoke napa, jawabe apa gitu loh. Nah, ini melatih literasinya di sini. Anak senang membaca, kemudian napa niku anak-anak bisa menjawab dari bacaan itu. Pertanyaan apa? Apa toh sing diperoleh dari bacaan itu? Dari program literasi itu kemarin sebelum pas awal pandemi kita merencanakan tentang literasi itu sebetulnya wis akeh ya anak-anak itu ada perpustakaan banyak. Mencoba nanti ada tugas per kelas, buku ini sesuk dioperni meneh. Terus dari bacaan itu dirangkum seperti apa. Ngenekne lomba sinopsis, ringkasan bacaan. Itu penting loh. Sosok anak-anak saiki sosok SMP SMA langsung ringkes. Kon ngringkes kabeh ditulis. Menceritakan dengan bahasa sendiri ngoten niku sik kangenan. Lah niki nyuntul ngapun dan mohon maaf Bapak Ibu kadang-kadang mungkin di kelas mungkin kelas bawah ada anak yang harus suruh bercerita dengan video atau mungkin dengan bercerita dengan tulisannya karena itu memancing ini di antaranya. Memancing anak-anak itu untuk berliterasi. Menulis pengalamannya sendiri, menulis jadwalnya sendiri, membuat video dari apa yang ia baca kemudian membuat video. Kemarin kan begitu ada seperti itu. Mohon nanti bantuannya Bapak Ibu. Ini UNBK. Dan nanti alhamdulillah kita di MI Bambani nanti mandiri dan online di sini untuk kelas 5. Nanti seterusnya begitu. Nah, untuk yang numerik yang mana? Matematika Bapak Ibu. Jadi bahasa dan matematika ini yang ANBK yang paling jadi tesnya di sini. Kalau lingkungan sekolah kan gampang kan ya. Lingkungan sekolah bagaimana harian tentang karakter dan sebagainya itu insya Allah bisa dibangun kaliber bersama-sama. Nek neng omah we saya yakin kangelan membentuk karakter itu di rumah. Mergo napa? Guru niku lingkungane. Misalnya contoh begini, ayo anak-anak nggak boleh bertengkar rebutan dolan nggak boleh. Nggih Bu, ana omah mungkin anteng ratu rebutan orang kancane. Rebutan karo sapa kan gitu. Ya toh? Di rumah alhamdulillah Pak di rumah ratu rebutan dolan wis pinter. Lah guru dhewe iya. Guru dhewe ratu rebutan. Tapi kalau sudah di sekolah, wah konconnya itu bagaimana membentuk karakter berbagi tadi terbentuk di situ. Orang rebutannya iso dibangun di situ. Berbaginya bisa dibangun di situ. Peduli dengan teman bisa dibangun ketika kita bareng-bareng dengan banyak teman. Nah, ngomah ora iso. Teori ini mungkin di rumah
bisa, tapi kita prakteknya harus bersama-sama ini. Nah, ini untuk lingkungan. Jadi saya ulangi, nanti ANBK itu masalah literasi, masalah membaca, kemudian masalah matematika, hitungan matematika, dan juga yang itu adalah lingkungan, masalah lingkungan sekolah. Karena itu ANBK. Setiap kelas 5 nanti akan melalui ANBK ini. Nah, kemudian kelas 6 itu UN, ujian madrasah. Bapak Ibu yang wali murid kelas 6, kisi-kisi kelas 6 ujian madrasah sudah dibagikan kemarin. Jojo isi enek nggon ngetas. Nah, kemarin kan dia ada plastik, map plastik sama buku kelas 6. Nah, tolong nanti anak-anak dan juga Bapak Ibu guru nanti mengajarnya sesuai dengan kisi-kisi. Ya, kisi-kisinya nanti seperti apa nanti kita akan bahas. Dan mudah-mudahan nanti segera bisa PTM dan bisa lebih leluasa untuk menyampaikan materi. Nah, ini Bapak Ibu, kaitan pun dengan materi kita hari ini berkaitan dengan kegiatan sekolah, kemudian PTM, persiapan PTM, dan juga NBK. Banyak sebetulnya yang ingin kami sampaikan, tetapi karena waktu sudah jam 9:30, mungkin Bapak Ibu nanti ada yang bertanya dan sebagainya, saya lebih berharap ada yang bertanya, sehingga nanti kita bisa sampaikan kira-kira atau apa yang harus kita lakukan, dan nanti bisa ditiru untuk semuanya. Karena mungkin dari Bapak Ibu itu berbeda masalah yang dihadapi berkaitan dengan anak-anak kita semuanya, dan mungkin juga pengalaman dari Bapak Ibu yang lain dalam mengatasi masalah ini juga bisa disampaikan di sini. Ingatan Bapak Ibu yang kami sampaikan hari ini, selanjutnya nanti tanya jawab, monggo nanti bisa dipandu oleh Pak Hardi selaku MC pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, mohon maaf banyak kekurangan karena mempunyai materi yang harus kami sampaikan. Saya yakin banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari beliau Bapak Sudarmo. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kepada Bapak Ibu partisipan yang ingin bertanya, silahkan nanti klik tombol titik 3 di more itu dan klik gambar tangan ya, raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, monggo Ibu Dina, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Waalaikumsalam. diberikan kepada kami. Ada beberapa yang pertama berkaitan dengan ANBK untuk kelas 5, apakah tidak ada simulasi yang dilakukan oleh siswa supaya ketika pelaksanaan ANBK anak-anak tidak kaget seperti itu. Mungkin kita mengingat
kalau di rumah tidak semuanya punya perangkat untuk belajar itu. Kemudian yang kedua, Darmo, yang kami tanyakan, jika suatu saat dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, apakah masih tetap ada angkutan antar jemput, ataukah kami sebagai wali murid harus mengantar dan menjemput putra-putri kami sendiri ke sekolah? Makaten, pertanyaan saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Dina. Mau langsung ditanggapi Pak Darmo? Pak Darmo, monggo. Oke, mohon maaf untuk yang pertama tadi kurang jelas Bu Dina karena putus-putus di tempat saya. Mungkin dengar suaranya Pak, mungkin mungkin Bapak Ibu yang lain mohon maaf Bu Dina, yang pertama tadi Iya, Pak Darmo. tadi masalah apa nggih Bu? Karena putus-putus di pesawat saya. Yang pertama ANBK. Ulang lagi. Oke, saya ulang lagi. Pertanyaan saya ada dua, Pak Darmo. Yang pertama, terkait dengan ANBK untuk siswa kelas 5. Apakah nanti tidak ada simulasi untuk anak seperti itu, dan mungkin juga pembimbingan dari sekolah agar anak-anak gimana paham apakah pertanyaan atau literasi yang ada di ANBK tersebut, mengingat pertanyaannya literasi dan numerasinya sedemikian rupa, datas makai kayak jumbul ke atas anak kula mboten nate maca makai kayak jumbul ngoten. Terus yang kedua, jika nanti dilaksanakan PTM maupun PTM sepenuhnya ataupun terbatas, apakah masih ada angkutan antar jemput ataukah harus kami sebagai wali murid untuk mengantar sendiri ke sekolah? Makaten Pak Darmo. Oke, matur suwun Bu Dina. Jelas nih, wow kabur. Yang pertama untuk peserta ANBK, Mbak Zia kelas 5 nggih. Untuk ANBK nanti ada simulasi, ada gladi bersih. Jadi kemarin itu simulasi pertama kami belum menghadirkan siswa. Nanti insya Allah simulasi kedua dan gladi bersih siswa akan dihadirkan sesuai dengan session. Nanti yang dari Proktor sudah membagi sessionnya. Nanti karena kita akan jadikan 2 session biar loadingnya tidak ada hambatan begitu kemarin seperti itu. Nanti insya Allah ada termasuk kebimbingan Bu Dina dan juga semua wali murid kelas 5 nanti anak-anak ketika simulasi kedua atau ketiga dan juga gladi bersih nanti anak dihadirkan dan kita akan membimbingnya sampai bismillah sampai selesai. Ngaten Ibu Dina dan juga Bapak Ibu wali murid kelas 5 terutama. Untuk yang PTM Bapak Ibu itu sudah juga jadi gagasan kami dari Bapak Ibu guru, nanti kalau PTM tak terbatas, kalau sudah penuh mungkin sudah tidak masalah, saya yakin penuh kita akan juga antar jemput jalan lagi. Tapi untuk yang terbatas ini nanti kami masih rembukan dulu pekan depan Bapak Ibu, kita ingin rembukan dengan komite dan juga beberapa SOP dan sebagainya kaitannya dengan kendaraan apabila kita PTM terbatas. Nanti pinginnya yo saat ini Bapak Ibu harus nganter gitu. Pinginnya juga bisa diantar jemput sama kendaraan, termasuk juga bagaimana pembagian dan sebagainya. Insya Allah pekan depan baru kita akan rembuk karena besok itu kami harus ke pos dan rencana kami mulai tanggal 12 itu sudah kita mulai live lagi, kegiatan lagi tentang persiapan PTM terbatas dan juga akreditasi yang sempat mundur lagi nih. Mungkin Bu Dina nggih, matur suwun nggih.
Nggih, Intinya Pak Bapak Darmo. Ibu, Terima kasih. sami-sami. Intinya Nggih. Bapak Ibu semuanya mohon doanya semoga pandemi segera berakhir dan kita sudah sangat kangen sekali dengan anak-anak dan semuanya untuk belajar di sekolah. Kulo niku nggih bingung nek ngeten terus nggih ngerti lulus tek alumni Bamban aku ora ngerti. Lha kok ya nek alumni Bamban nggih Pak ning ra tau ketemu. Satu sudah sedih kemarin barane Mas Ibnu ya yang sudah kelas 2 SMA SMP, yang kelas 1 SMP sekarang 2 tahun kemarin tuh anak-anak tiba-tiba lulus. Belum pernah pamitan tiba-tiba kok doreneng begitu loh. Itu nyangati rasanya iki kepiye gitu. Makanya Bapak Ibu semuanya mohon doanya sehingga nanti pandemi segera berakhir dan kita bisa tatap muka, sekolahnya normal kembali ngoten nggih. Bismillah. Matur nuwun. Suwun Budina. Sami-sami Pak Darmo. Monggo Pak Adi. Oh ya, mohon sebelum Pak Adi tanya lagi tadi ada yang bertanya lewat chat. Katanya bagaimana Bapak Ibu kapan dimulai PTM-nya begitu. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya begitu, kami sampaikan untuk PTM kami masih menunggu dari kabupaten ya. Karena nanti kalau dari angket yang Bapak Ibu isi kemarin nanti ke kabupaten kok kemudian memberi keputusan MI Bamban PTM terbatas, maka kami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada segera. Nanti kalau sudah akan segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nunggu keputusan dari kabupaten ya. Nanti kalau saya nekat belum ada izin nanti aku didemak piye. Gitu. Nanti kalau aku demak kan kaitannya dengan sekolah nanti bagaimana ngaten nggih. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, Bapak, saya tadi mendengar siswa kelas 5 ada 24. Adikku sudah masuk di MIM belum? Saya masih bingung dengan Mas. Oh ya ini Mas ayah orang tua dari Mas Diego Mahendra Budiana. Nggih. Ngaten Pak Bu. Yang ngapunten untuk Mas Diego Mahendra Budiana karena ini Mas Diego Mahendra ini pindah dari Gerobokan dan kebetulan kelas 5 gitu. Untuk yang kelas 5 itu di aplikasi itu ada 35 siswa. Jadi yang peserta napa niku ANBK itu maksimal 30, yang lainnya adalah cadangan. Dan ternyata nanti yang cadangan itu kan yang cadangan atau bukan itu yang ngatur dari proktor di sini. Jadi ada sampel, tidak semuanya ikut ANBK, hanya sampel saja. Sampel. Kalau muridnya banyak sampel. Sampelnya saat ini 30. Kalau 24 berarti 24 itu nanti jadi sampel semua gitu. Gitu ya. Dan kalau misalnya muridnya 50 berarti yang 30 itu yang ikut ANBK, yang 20 sampel. Itu masih untuk saat ini ikutnya gitu ya. Untuk Mas Diego insya Allah bismillah nanti mudah-mudahan segera kami masih komunikasi Mas Bapak Ibu dengan operator DSD Gerobokan ya. Sampai saat ini belum bisa saya pindahkan datanya. Dengan mawon kami tetap berusaha dan operator niku alhamdulillah juga apa niku kooperatif nggih operatornya. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti segera bisa. Tenang mawon, betul bingung nggih. Bismillah. Ngoten Ibu nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, monggo nggih. Monggo ada yang lain Pak Bu yang bertanya, Pak Harti adakah? Saking chat Pak Darmo. Oh ya, Pak Harti makasih. Di chat ada yang bertanya. Pak, oh ya, ini saya dari Khairun Nisa kelas 6 ya, yang tadi membaca Quran tadi. Mohon diadakan pembekalan untuk kelas 6 karena akan menghadapi UM. Ya, bismillah. Nanti kita rembuk di grup kelas 6, nggih. Iya. Di grup kelas 6 nanti kita rembuk bagaimana, apakah ada pembekalan seperti apa, kaitannya seperti apa, naik PTM bagaimana, naik isi daring bagaimana, nanti kita rembuk dan akan kita sampaikan di grup kelas 6 nggih, Mbak Nisa nggih. Terima kasih. Ada yang lain? Ini Pak. Monggo silakan Pak Ardi. Halo, terima kasih Pak. Oke. Monggo. Halo. Assalamualaikum. Oke Pak Sri siap masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Kepada saya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah ternyata dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan PTM, walaupun masih terbatas. Kami sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan PTM ini karena kalau daring itu kebanyakan mungkin yang lain juga mengalami keluhan yang sama seperti yang disampaikan tadi bahwa anak kurang greget dalam mengikuti pembelajaran. Ya, alasannya kosak-kosik dan seterusnya itu. Dan mudah-mudahan kita juga selalu berdoa yang terbaik bagaimana MI bisa melaksanakan PTM. Syukur-syukur kalau PTM penuh. Kemudian yang kedua, pada saat kegiatan belajar di kelompok belajar, anak itu mohon anak tidak hanya sebatas mengumpulkan tugas, Pak. Ini sekedar masukan mungkin yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tolong juga ada semacam tagihan dan juga pembinaan terkait yang ini yang terpenting, Pak. Pembentukan karakter. Bagaimana anak itu memiliki karakter yang baik, berduweni unggah-ungguh khususnya dengan orang tuanya. Maaf, ini pengalaman pada saat kelompok belajar di beberapa tempat. Kalau di tempat saya, di Jatisari, itu ada, ini sekedar masukan, mohon untuk adanya tagihan dan ada pendekatan dengan anak bagaimana aktivitas di rumah dan seterusnya. Sekali lagi, anak tidak hanya sebatas mengumpulkan tugas. Perintah orang tua dengan perintah guru itu beda, Pak. Kalau yang memerintah sing dangu niku bapak ibu guru mesti anak manut. Ning nak sing gawe bapak ibu gurune dhewe niku nggih rada mletro. Niku mohon ya mudah-mudahan ini bisa tatap muka sehingga kedekatan anak dengan dengan guru itu semakin rapat, semakin baik. Sehingga yang terpenting, Pak, yang terpenting ini pembentukan karakter. Mohon ini harus MI Mbak Man saya dukung mudah menjadi go internasional. Yang terpenting adalah akhlaknya, Pak. Yang terpenting akhlaknya bagaimana akhlak anak, kemudian ibadahnya anak-anak MI harus bisa berbeda dengan sekolah-sekolah yang khususnya SD. Nah, jadi mohon juga ada penekanan bagi anak-anak apakah sholat jamaah di masjid, kemudian setiap hari ngaji minimal itu mohon juga ada tagihan dari Bapak Ibu guru walaupun itu mungkin hanya sekali dalam sepekan. Mungkin itu Pak Darmo, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sri masukannya untuk kami tim Laskar Pelangi. Bu Widya yang membentuk grup Laskar Pelangi. Terima kasih masukannya Bapak Ibu Pak Sri. Insya Allah nanti kita konsep kalau misalnya ini sudah PPKM sudah dilepas karena masih PPKM, kemudian kok masih daring, PPKM sudah dilepas, kemudian masih daring, tetapi masih daring belum PTM, nanti kita akan kembali kelompok belajar seperti dulu. Kemarin karena kita ke kelompok itu masih minggring-minggring ya, takutnya nanti enek sing boten remen, kemudian mengupload anak-anak pas kumpul itu jadi takutnya nanti jadi masalah. Nah, kemarin dengan sangat terbatas sekali anak hanya mengumpulkan tugas,
kemudian bukunya sudah, sudah begitu. Mudah-mudahan nanti PPKM tidak diperpanjang lagi, leren wae PPKM sehingga nanti kami juga akan lebih santai, lebih los hati kita untuk membina anak, termasuk semuanya apa yang dapat disampaikan Pak Sri. Terima kasih dan akan menjadi bahan pembahasan kami. Tetap kami bahas Bapak Ibu, hanya nanti memang kadang-kadang kemarin saya sampaikan kondisi yang selalu berubah-berubah. Jadi PPKM bagaimana dan sebagainya. Tapi tetap informasi dari panjenengan, usul dari panjenengan jadi bahan bagi kami untuk kemajuan kami Pak Sri. Matur nuwun nggih. Apalagi kalau misalnya kemudian segera PTM ya dan kami ditegaskan atau masuk di antara madrasah yang diputuskan untuk melakukan PTM. Mudah-mudahan tadi kata seketika Pak Sri, mudah-mudahan PTM penuh mboten rasa terbatas. Itu Pak Sri, makasih Pak Sri. Insya Allah nanti kita akan koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain jadi bahan pertimbangan dan bahan ambil tindakan bagi kami. Terima kasih. Monggo, adakah lagi yang lain? Salam kagem sedaya Pak Sri. Terima kasih. Monggo Pak Ardi, ada yang lain kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku pripun nggih Pak? Nek misalkan tatap muka, terus niku ngangge jemputan apa di internet yang sepuh nggih? Nggih, halo nggih Bu. Nggih. Halo. Nggih. Niki kalau tatap muka dijemput atau diantar ngoten nggih. Nah, kami sampaikan Bapak Solangi, kalau PTM nanti antar jemput atau diantar orang tua, tunggu keputusan pekan depan ya Bu. Kami masih rapat dulu dengan komite, hasil dari rapat dengan komite, nanti kami harus lapor dulu, kemarin harus lapor dengan puskesmas dan sebagainya untuk pelaksanaan PTM. Sehingga kalau nanti misalnya dari dinas kesehatan, mungkin dari komite, Pak untuk nomor antar jemput bagi kita. Tapi misalnya kok nanti dari puskesmas, dari pihak kecamatan kok belum mengizinkan, ya berarti harus diantar Bapak Ibu. Tekniknya nanti dihitung belakangan monse. Ngaten nggih, intine pun sekarang persiapan dulu PTM. Kemudian nanti pekan depan kami baru rapat dengan komite apakah nanti kalau PTM diizinkan kemudian kita pakai antar jemput atau tidak. Ngaten nggih, tunggu kabar berikutnya nggih Bu nggih. Oke, matur suwun sanget. Monggo. Monggo yang lain silakan. Ada lagi? Mas Hamdan. Oke. Ini Mas Pak Ardi, Mas Hamdan ya. Oke, monggo Mas Hamdan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing datang sedaya guru, Bapak Ibu, hadirin Zoom menika. Oke. Badhe tanglet. Yang pertama, apakah PTM ini bersifat sementara atau selanjutnya? Terus, apakah pembatasan itu seluruh murid dan jangka waktunya itu sifatnya sementara atau selanjutnya gitu Pak. Terima kasih dari saya. Mungkin bisa nanti diinformasikan ke seluruh wali murid dan murid-murid yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak atas pertanyaannya. Kami sampaikan Bapak Ibu dari tadi yang disampaikan apakah PTM nanti sementara atau selanjutnya.
Kita inginnya seterusnya. Tapi kalau terus atau tidak itu kan tergantung kondisi, ya. Kondisinya nanti bagaimana. Kalau tiba-tiba kok, naudzubillah kita nggak berharap nanti ada COVID merajalela bambung kayak wingi ini kok ya. COVID ngamuk di wilayah kita sehingga banyak korban, dan kita tidak. Apalagi sekarang juga sudah banyak vaksin, ya. Oh iya, kami sama Bapak Ibu Kelingan. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah vaksin. Kemudian mungkin Bapak Ibu wali murid juga ada beberapa vaksin. Dari MI Muhammadiyah Mbamban sudah didata vaksin untuk siswa. Ya. Jadi kami sudah diminta data dari kabupaten jumlah siswa yang akan divaksin. Bon sahabat di malah delik. Kenapa ada orang tua yang belum divaksin? Oh ya. Berarti mungkin untuk orang tua yang belum divaksin mungkin menghubungi RT setempat. Iya. Kami alhamdulillah dari guru sudah, tinggal ada yang sudah 2 kali, ada yang baru 1 kali, nunggu sebentar lagi insya Allah sudah lengkap. Dan siswa nanti akan segera ada vaksin, ya, karena kami sudah diminta data berapa jumlah siswa. Bapak Ibu, sekali lagi untuk PTM, kita berharapnya kata sebab mengenai Pak Sri dari Indonesia tadi ya, nah iso orang menggur sementara atau terbatas, nah iso kayak endang gitu. Dan ini tergantung kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi yang sudah semakin banyak, ya, kemudian semakin semua sudah vaksin, saya yakin nanti juga tidak ada yang bambung lagi COVID-nya, dan kita akan semakin baik kondisinya dan semakin kita bisa PTM. Oh, Bapak Ibu kami sampaikan ya, Bapak Ibu nyuntungin ngapunten nggak usah takut dengan vaksin, nggak usah ini tambah baik, nggak usah takut dengan vaksin. Ojo mocon sing vaksin negatif, sing yang kono jare maring ini jare ini motivasi aja nggih. Lagi anak sing kono jare divaksin yo ora kacek padha wae dan sebagainya. Tolong vaksin itu cara kita berusaha untuk menambah sistem imun kita lebih baik. Kalau misalnya ada berita dalam, kalaupun di luar ada berita gini-gini ternyata nanti ada varian bla bla dan sebagainya, dengan vaksin itu akan menambah sistem imun kita, Bapak Ibu. Jadi misalnya dek wingi senjatanya gur 5 misalnya, nek awal divaksin senjatanya lebih banyak lagi. Jadi ketika ada virus masuk itu kita lebih kuat dalam menghadapi virus. Saya yakin semua juga terkena virus macam-macam apa, tapi yang membuat kuat itu adalah sistem imun kita. Nah, vaksin itu menambah sistem imun kita lebih baik. Ngoten nggih. Nah, monggo. Untuk tadi apakah sebagian atau semuanya mungkin yang dimaksud? Insya Allah nanti semua nggih terkena, maksudnya terkena pembelajaran masuk ya. Tapi nanti entah inovasi pembelajarannya awake dhewe dari MIBA apakah nanti masuk semua bareng-bareng, tergantung nanti izinnya dari pusat seperti apa atau dari kabupaten seperti apa. Nek bareng-bareng oleh Polra, nanti kelasnya cukup apa enggak, memenuhi syarat apa enggak, kan begitu Pak Bu, okay? Tapi semua nanti tetap harus ada tatap muka. Entah untuk diulang seminggu anak-anak masuknya hanya 3 kali diulang atau 2 kali, begitu nanti ada. Atau mungkin nopo niku pagi sama sore nanti kita atur setelah nopo niku izinnya itu turun gitu ya. Jadi nanti untuk tekniknya nanti nyusul nih Mbak dari orang tuanya Mas Hamdan tadi. Yang jelas nanti semua akan mengikuti PTM, tapi nanti bagaimana teknik dan inovasinya nanti nunggu kabar berikutnya. Nanti Bapak Ibu makasih nggih. Ini juga ada yang masuk nih. Ini juga ada yang masuk, ada yang di studio ada yang bertanya, ada yang juga chat ini, Pak. Pak, nanti untuk seragam siswa yang sudah tidak muat pripun gitu ya. Nah, ternyata anak-anak di rumah itu terjadi pembengkakan ya. Dari terjadi pembengkakan pada tubuhnya, jadi gede-gede gitu. Lemu-lemu. Satu kemarin ketemu, ya Allah, saya tidak di kelompok belajar mereka ketemu kok gede-gede men lemu-lemu, bahkan ada yang kelambine niku ora kena digune itu kancingku hari Sabtu, ya Allah. Lah monggo mangke panjenengan tentunya yang seragam ya harus mengadakan seragam gitu, Pak. Monggo silakan nanti beli
beli ke sekolahan. Sekolahan ada beberapa yang kalau misalnya pesan sekarang monggo silakan. Oke. Jadi seragam karena juga untuk kedisiplinan di sawang juga penting, walaupun sudah kelas 6 nek ora sedeng nggih. Ya nggih tumbas. Nggih patos. Lah kur sediluk lah nek arep sediluk nggih tetap harus pakai seragam nanti nggih. Karena pakai seragam dengan tidak itu beda loh Bu. Kemarin saya sampaikan juga anak Iswan belajar di kelompok yang seragam. Karena beda perasaannya itu. Jadi nek nganggo baju basic kok ini dolan. Tapi nek pakai seragam itu kondisi sekolah gitu walaupun di belajar kelompok. Ngoten. Pinginnya ngoten tapi nggih bagi pertimbangan akhirnya nggih pakai baju basic dulu. Ngoten nih Bapak Ibu yang seragamnya tidak muat monggo segera diukur berapa sentimeter pembengkakannya. Nanti kemudian bisa pesan dengan ukuran ngoten nggih. Ini bayang mengeluh masalah pakaian nggih. Yang kasihan tuh kelas 1 yang sekarang kelas 2. Belum pernah dipakai wis ra sedeng loh itu loh. Nah, dan kelas 2 sekarang itu belum pernah dipakai sudah sesak ngoten. Ada yang lain monggo silakan Pak Bu. Monggo Bapak Ibu ingkang ajeng bertanya. Saged chat apa raise hand. Sudah enggak ada mungkin Pak Arfi? Nggih. Sampun cekap nggih. Baiklah Bapak Ibu semuanya, peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Karena pemaparan materi sudah disampaikan dan tanya jawab juga sudah dijawab oleh Bapak Sudarmo. Marilah acara Zoom meeting pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Pak Darmo sebelumnya apakah mau difoto dulu atau langsung boleh live? Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan diaktifkan videonya dulu agar bisa diambil gambarnya. Oh, langsung suruh apa mengaktifkan video. Pak Adele. Boleh. Oke, kameranya saged dinyalakan. Kameranya bisa diaktifkan. Kameranya diaktifkan dulu Bapak Ibu di screen. Ini bingung ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam Zoom meeting pagi hari ini. Silahkan untuk live dari Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Darmo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh leave dari Zoom meeting. Karena acara pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Nggih, tombol merah leave nggih. Pojok kanan atas. Nggih. Nggih. Sekarang diusir sekarang.